Sultanul Haq. Kan dalam thariqah akhir zaman nama ruh kemudian didahulukan. Seharusnya antum riyadhah dulu. Riyadhah dulu baru dapat nama ruh. Itu standar thariqat Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi sekarang karena rukhsah, ini sudah akhir zaman, fitnah sudah ada di mana-mana. Nama ruh dibuka dulu baru riyadhah. Ilmiah tanggapin, ilmiah tanggapi. Ruhiyah tanggapi. Tapi kalau isinya hasadiyah, ya, ghibah, jangan. Itu kita nggak perlu begitu. Kita nggak perlu membela diri. Ini penting teman-teman. Nahnu la nudafi'u an anfusina. Kita tidak perlu membela diri kita. Ya, antum memang setahun 2 tahun mana? Ya, kebanyakan kan sudah bertahun-tahun. Paling cuma berapa yang baru. Ya, benarlah kata Kohar tuh kemarin ya. Ada yang datang karena saya viral. Emang kalau saya nggak viral nggak ngaji gitu. Nah, itu mantap tuh. Ngomong wali sih ya. Wali murid. Anna lahum sultan al-haq la yuqawimuhum ahadun hatta yuqhirahu sultanu haqqihim. Pada diri mereka ada sultan hak. Sultanul haq itu kekuasaan atau energi, kekuatan yang hak. La yuqawimuhum ahadun hatta yuqhirahu sultanu haqqihim. Enggak ada yang akan yuqawimuhum, ya, mengalahkan mereka atau menandingi mereka. Hatta yuqhirahu sultanu haqqihim, kecuali sultan hak mereka sendiri yang akan mengalahkannya. Sultanul haq. Kan dalam thariqah akhir zaman nama ruh kemudian didahulukan. Seharusnya antum riyadhah dulu. Riyadhah dulu baru dapat nama ruh. Itu standar thariqat Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi sekarang karena rukhsah, ini sudah akhir zaman, fitnah sudah ada di mana-mana. Nama ruh dibuka dulu baru riyadhah. Supaya apa? Supaya sultanul haqnya muncul. Sehingga ketika diganggu oleh syaitan, diganggu oleh makhluk, dia tidak kemudian terganggu. Maka saya ajib juga tuh ngeliat antum nggak goyang, pikiran aja cenut-cenut. Ya. Sidi Musa biasanya kalau debat tuh suaranya bergetar. Kalau ini mantap suaranya. Semoga kita semua istiqomah. Amin. Ya. Kan sekarang setiap ada orang yang minta foto atau bareng-bareng, saya bilang, kamu nggak takut dibilang terhipnotis? Kamu nggak takut nanti dibilang sesat sama orang? Udah banyak, ya. Nah, masya Allah. Dan saya tidak pernah sakit hati disebut sesat, ya. Saya juga nggak merasa pantas jadi pewaris Rasulullah. Cuma pengen dan berharap karena kita punya sanad, punya guru, insya Allah jalurnya nyambung lah. Karena dulu ini imam, jadi imam pengarang kitab ini dituduh penyihir dulu. Pengarang kitab ini dituduh penghipnotis di zamannya. Pengarang kitab ini dituduh usiba alaihi bil junun. Dia gila. Bahkan dianggap ata bil bid'ah. Yang ngomong itu yang berbicara kitab-kitab hadis, kitab akidah atau ilmu zuhud di zaman itu. Ya, jadi teman-teman, selamanya akan begitu. Ya. Dan itu yang diwariskan secara nubuat dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengalami hal yang sama, Ridho nggak? Kita ini nggak perlu membela diri. Kenapa? Karena kita nggak pernah cari murid. Kita nggak butuh murid kok. Saya kan nyebut antum teman-teman. Iya, saudaraku, udah jadi saudara malah. Saya nggak butuh murid dan saya nggak butuh dibela. Dan saya berkali-kali bilang ke Sidi Musa, jangan pernah bela saya. Karena Ar-Razi, kalau mau bela
karena Musa tahu itu benar. Kalau tidak, saya perkenankan mundur. Ya, Chef Musa Wardi. Wasalisah anna lahumul firasata. Wali itu, yang ketiga nih, punya firasat. Apa itu firasat? Firasat itu lintasan kolbu yang cepat sekali masuk ke dalam relungnya kolbu, begitu. Yang mampu menangkapnya itu wali. Kenapa wali sanggup menangkapnya? Karena ketenangan yang tidak ada batas dalam kolbunya. Ya, mirip-mirip kayak, ya coba antum lihat orang ahli bela diri. Ketika dipukul itu pukulan nggak kelihatan mata kita, benar nggak? Nggak kelihatan. Tapi tangan itu dia bisa tangkap dan dia bisa menghindar. Bukan kayak di film itu kan, ini asli. Ya, ini asli. Yang jawara ngerti maksud saya. Ada jawara bantu tuh main apa? Main golok, udah kayak main tasbih. Bisa muter-muter di tangannya. Karena sudah biasa. Sama kita kayaknya sulit dilihat. Tapi sama dia kayaknya biasa aja. Karena memang sudah biasa. Artinya dia sudah sampai kepada ketenangan yang luar biasa. Nah, firasah itu sesuatu yang meleset gitu. Dan yang keempat, annalahumul ilhama. Beda firasat dengan ilham. Ya. Ilham itu adalah inti daripada ciri zahirnya wali. Ini baru zahirnya wali loh. Kalau bagi orang di luar, ilham itu sudah batinnya wali. Tapi bagi imam ini, Imam Al-Hakim At-Tirmizi, itu baru zahirnya wali. Belum ada metodologis di dalam dirinya yang sudah terbangun. Dan itu lebih dalam daripada ilham. Musa dialog sama saya. Ini kan saya udah tiktokan sama dia. Ya, karena saya yakin yang bisa negur saya untuk kitab ya mereka berdua ini minimal, karena yang berani. Dan saya senang karena mereka berani. Ya? Bukan. Dan itu saya suka. Harus ada bi'ah seperti ini. Ini bi'ah ilmiah. Itu bi'ah ilmiah. Maka ta'lim kita kan ta'lim ilmi ruhi. Ilmiyun, amaliyun, ruhiyun. Ilminya dengan akal boleh tiktokan. Maka saya senang kalau Sidi Musa itu tegur saya nih, halaman ini kayaknya ada ketinggalan. Saya senang. Ya, jazakallah khair. Pertanyaan Sidi Musa apa? Kayaknya dapat mandat dari guru saya dari kalangan ahlu kitab. Jadi menjelaskan perkara ruhani berdasarkan semua isi kitab. Jangan bicara masalah laduni. Jangan jelasin versi laduni saya gitu. Itu ungkapannya. Terus gimana? Saya jawab, Musa, pernahkah baca satu teks tertulisnya 3 tapi pahamnya 5? Pernah. Udah cukup katanya. Dia sendiri yang bilang cukup. Dijelasinnya sama guru 2, pahamnya 20. Pernah nggak begitu? Saya tanya sih. Apa kata Musa? Cukup tuh jam 12 malam tuh. Jadi metodologis futuh dan laduni itu sangat mudah. Dan siapapun yang ingkar kepada laduni itu tuh orang tua-tua, enggak. Antum tasdik dengan ilmu ini, antum akan mulai menyadari bahwa ilmu itu turun seperti nur. Orang yang tenang kalbunya dengan zikrullah, maka miftahul ilm itu mesti amal bizikrillah. Tasdik dulu, amalkan zikrullah, kalbunya tenang. Kalau sudah tenang, baru dia bisa nangkap. Coba orang nggak tenang, kerusak-kerusuk, bisa nggak nerima ilmu? Nggak bisa. Maka antum mu'alimi nih, latihan zikir, latihan koneksi dengan diri. Kalau nggak tenang nggak bisa, walaupun baca fatihahnya 1000 kali.
Kayaknya lagi rame masalah ila hadratillah ya. Oh iya, ya, apa-apa juga sih. Ila hadratillah. Itu mah biasa aja bagi kita ya. Kehadirat Allah kan biasa kan. Baik. Nantilah kita bahas. Nanti mungkin Sidi Musa, Buya Asfi yang akan menjawab itu gimana ila hadratillah itu.